Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk seluruh rekan yang setia hati dimanapun Anda berada. Kali ini kita lagi berada di Sleman dan kebetulan di sini sedang ada ujian kenaikan tingkat dari sabuk hijau ke sabuk putih. Nah, yang luar biasanya di sini ujian kenaikan tingkat saat ini dilakukan secara daring atau online. Di sini kita sudah ada Mas Yuli. Selamat sore Mas Yuli. Selamat sore, salam persaudaraan. Selamat persaudaraan. Nah, Mas Yuli ini adalah Wakil Ketua 2 Bidang Teknik di Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Sleman. Mas Yuli, mau tanya ini kan lagi ada ujian kenaikan tingkat dari sabuk hijau ke sabuk putih, tapi untuk komisariat se-cabang Sleman. Ada berapa komisariat yang ikut pada kesempatan hari ini? Ya, kali ini kami melakukan UKT untuk komisariat UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian UGM dan STPN. Ya. Sebenarnya ini gelombang terakhir ya, karena gelombang sebelumnya itu kami memfasilitasi UKT untuk masing-masing ranting yang ada di Sleman. Ada sekitar 8 ranting. Ya. Pada kesempatan ini kami agak telat penyelenggaraan UKT ini karena ada pandemi COVID-19 ya. Karena itu kami berusaha memodifikasi UKT ini dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga menggunakan metode baru menurut kami yang lebih bagus dalam konteks untuk memastikan UKT ini lebih objektif. Karena kami menggunakan sistem penilaian baru. Kalau dulu UKT itu model penilaiannya A, B, C itu untuk menilai peragaan senam atau jurus. Tapi sekarang kami membuat model penilaian yang lebih kuantitatif. Jadi kami menilai peragaan senam itu kami lihat dua aspek. Satu benarnya, yang kedua adalah kemantapan gerakannya atau apakah gerakannya itu meyakinkan atau tidak dalam mereka mempraktekkan senam atau jurus. Nah, kalau dia memperagakan dengan benar atau hafal, itu langsung kami mereka benar, kemudian gerakannya mantap atau meyakinkan, itu kami beri skor 5. Tapi kalau misalkan mereka hafal tapi gerakannya tidak mantap, tidak meyakinkan, tidak percaya diri, itu kami beri nilai atau skor 2,5. Sedangkan kalau mereka tidak hafal meskipun gerakannya mantap, itu langsung kami beri nilai 0. Jadi itu memudahkan sistem penilaian. Dan dengan model itu kami melihat bahwa kami membuat sistem yang itu kemudian dipraktikkan atau dilaksanakan oleh masing-masing pelatih yang ada di ranting dan rayon itu. Ternyata hasilnya juga kami surprise juga. Ternyata mereka bisa mulai menilai dalam UKT itu lebih objektif atau lebih jujur. Buktinya apa? Buktinya dalam sistem ini ternyata banyak sekali siswa yang dianggap gagal. Mereka harus melakukan remedi. Ya, padahal yang nilai itu pelatihnya sendiri. Kalau pelatihnya sendiri menilainya aja dengan hanya meloloskan berapa siswanya itu yang bisa lolos, itu berarti kami berasumsi bahwa mereka lebih objektif dalam menilai dalam penyelenggaraan UKT ini. Karena kami menyiapkan instrumen yang memungkinkan mereka untuk menilai lebih objektif. Bahkan untuk khusus materi keesaan itu mereka menggunakan Android.
Jadi tanpa kertas mereka langsung menjalankan ujian itu, begitu selesai mengisi itu nilai sudah langsung keluar. Oke, paperless juga berarti ya, Iya, mengurangi penggunaan kertas ya. Betul, itu Wah, bagian mantap sekali. dari mungkin branding baru yang harus kami perkenalkan agar PSHT ini lebih berpihak kepada gerakan-gerakan di luar PSHT, misalnya gerakan lingkungan yang lebih mengedepankan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Contohnya yaitu menggunakan metode baru untuk mengurangi penggunaan kertas. Itu salah satu contoh kecil saja. Tapi itu adalah gerakan baru yang kami berharap nanti ke depan ini menjadi sesuatu yang bisa ditularkan ke cabang atau tempat-tempat lain yang barangkali sepakat dengan ide kita ini. Nah, tadi sempat saya lihat di sana selain ada siswa yang latihan diujikan di sini, juga ada layar lebar di sana kayaknya jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Nah, itu Iya. ada alasan apa itu? Ya, itu juga bagian dari penerapan protokol kesehatan atau mengantisipasi pandemi COVID-19. Karena seperti kita tahu bahwa Komsat ini didominasi oleh siswa-siswa dari mahasiswa di perguruan tinggi yang pada waktu pandemi ini berlangsung atau awal pandemi itu kampus langsung tutup. Mereka menutup semua aktivitas kegiatan kemahasiswaan, sehingga praktis mahasiswa itu pulang ke kampung dan ketika mau kembali ke Jogja itu belum bisa karena ada kebijakan PSBB juga, sehingga mereka tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke Jogja saat ini. Karena itu kami membuat terobosan, selain memfasilitasi mereka untuk melakukan latihan secara online juga, kami juga berupaya untuk memfasilitasi mereka dalam UKT ini dengan prosedur online juga. Ini tak lain tak bukan adalah bagian dari pengertian kami untuk mendukung upaya kaderisasi ini tetap berjalan dengan baik dan memfasilitasi mereka, biar mereka itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Untuk menjadi pendekar yang ya nanti bisa menjadi teladan bagi warga atau masyarakat sekitar. Oke. Terima kasih ya atas informasi yang disampaikan Mas Yuli. Bagaimana protokol kesehatan diterapkan saat ujian kenaikan tingkat di sini sudah ada Mbak Rian. Beliau adalah Bendahara Persaudaraan Setia Trate Cabang Sleman dan kebetulan dosen di Setikes Surya Global. Nah, kita samperin Mbak Rian. Selamat sore Mbak Rian. Oke. Nah, ini mau tanya nih, protokol kesehatan yang diterapkan saat ujian kenaikan tingkat di Cabang Sleman ini seperti apa? Kita mematuhi SE yang ada dari pusat, di mana memang untuk kenaikannya itu ya nggak bisa berkelompok seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bisa misalnya satu cabang full sekian ratus orang, ini nggak bisa. Jelas kita penerapannya adalah kita serahkan ke ranting masing-masing pertama, kemudian kita menerapkan sistem perkelompok seperti ini. Jadinya kalau misalnya ada 20 siswa, kita bagi menjadi misalnya 5 gelombang, jadi satu gelombangnya 4 kelompok gitu. Dengan siswanya tetap menggunakan masker atau menggunakan face shield. Cuma kalau saya pribadi lebih rekomendasi menggunakan masker, supaya kalau misalnya dia bersin, kalau pakai face shield itu masih nyiprat ke bawah. Tapi kalau pakai masker kan nutup, jadinya nggak apa-apa. Ketika warga yang datang, apakah ada prosedur yang warga atau siswa yang datang, prosedur yang dilakukan terlebih dahulu seperti apa? Apakah ada cuci tangan atau dan lain sebagainya kayak gitu? Prosedurnya sebenarnya mirip dengan prosedur pada saat mereka latihan rutin biasa. Mereka cuci tangan dulu, tuh ada tempat cuci tangan di situ. Jadi nanti mereka cuci tangan di situ, kemudian mereka tetap pakai masker. Mereka tetap menggunakan masker tadi pada saat mereka gerak seperti ini, mereka tetap pakai masker. Cuma mungkin maskernya nggak ditutup full ya, jadi cuma ditutup bagian mulut aja, bagian hidung, biar tetap bisa bernapas dengan biasa. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Rian. Nah, berikut tadi penjelasan tentang protokol kesehatan yang diterapkan dalam ujian kenaikan tingkat. Kita pengen mengulik sistem penilaian berbasis IT dan juga ujian kenaikan tingkat secara online. Bagaimana penerapan atau teknisnya? Sudah ada Mas Aan di sini, beliau adalah sekretaris PSHT Cabang Sleman. Kita samperin dulu. Nah, dan juga programmernya Ndi wangi. Mas Aannya kayaknya lagi sibuk mengolah program penilaiannya nih. Selamat sore Mas Aan. Ya. Nah,
ini mau tanya nih, teknis sistem online yang dilakukan itu seperti apa sih? Ya, selamat sore Mas Aziz. Sore. Jadi ini karena kejadian keadaan masih pandemi kayak gini, jadi banyak yang dari Sleman, terutama yang komisariat itu pada belum bisa balik ke Jogja. Jadi untuk memfasilitasi mereka yang seharusnya bisa ikut kenaikan tingkat, maka kami mengadakan kenaikan tingkat via online. Jadi bagi mereka yang sudah di Jogja, kami kumpulkan beberapa orang untuk kenaikan tingkat secara offline di sini. Namun yang masih kondisi di luar Jogja, kami fasilitasi menggunakan aplikasi Skype. Oh ya. Jadi mereka diminta untuk masuk dulu, untuk online dulu via Skype. Nanti dengan satu aba-aba di sini, jadi satu aba-aba langsung yang di sini sama yang di Skype itu gerak berbarengan. Oh gitu ya. Ya bisa juga ya. Tadi kan diinformasikan dari Mas Juli bahwasannya ini penilaiannya itu berbasis IT atau web basic ya kedepannya ya. Nanti yang jurinya itu kayaknya sudah mau akan meninggalkan kertas dan beralih ke teknologi. Mungkin bisa dari HP, terus mereka melihat sambil menilai, memasukkan nilai dari HP itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya gitu? Iya. Jadi dalam kenaikan yang terbaru ini, kami menggunakan metode yang cukup objektif dalam penilaian. Jadi kami memberikan penilaian dalam range tertentu yang itu batasannya jelas antara dia menguasai gerakan, menguasai tapi sedikit-sedikit, atau yang sama sekali tidak menguasai. Itu kami berikan range yang jelas. Kemudian kami praktekkan dulu metode tersebut dalam bentuk menggunakan penilaian menggunakan kertas. Namun ketika itu dijalankan ternyata ada beberapa kendala. Salah satunya dalam kertas kami harus memasukkan satu persatu nilainya ke rekapnya yang susah kali ya. Ya betul. Karena kami mengutamakan objektivitas. Jadi satu siswa yang gerak itu dinilai oleh 3 juri. Padahal satu siswa itu menggerakkan kurang lebih ya kalau senam sekitar 12 gerakan. Terus dihitung oleh 3 juri. Berarti kan bisa dibayangkan satu siswa kita memasukkan 36 data. Iya. Itu kalau satu siswa, kalau 100-an ya lumayan itu. Iya ya. Jadi belum nanti itu diambil dijumlah dari semua juri untuk satu nama siswa itu tadi diambil rata-rata. Terus ketemu nilainya berapa, terus kayaknya ada konversi ke nilai angka juga ini. Iya, kami mengarah kayak sistem di pendidikan resmi itu. Jadi ada skala A, B, dan C. A, B, C. Jadi dari ketiga juri itu nilainya kami jumlahkan, kami olah lagi, terus masuk ke dalam kriteria A, B, atau C. Setelah itu kami berikan bobot. Jadi beberapa materi yang nilai pentingnya lebih tinggi itu bobotnya tinggi. Jadi kalau di perkuliahan mungkin semacam SKS gitu. Ada kategori 3 SKS, 2 SKS, sama kategori 1 SKS. Nah, perhitungan tersebut saat kami menggunakan kertas, kami cukup rumit untuk memasukkan data, menghitung, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kedepannya kami berpikir gimana kalau kita bikin sebuah sistem yang bisa memfasilitasi metode itu. Jadi kita lebih simpel. Jadi ketika para penilai atau mas-mas pelatih yang menjadi tim penilai memasukkan nilai, itu langsung terekap dan langsung terhitung. Jadi ketika tes selesai, nilai langsung keluar. Tapi udah jadi itu programnya? Untuk saat ini masih dalam tahap pengembangan. Tahap pengembangan. Ya. Sudah sampai sejauh mana? Mungkin bisa sambil ditampilkan di. Pertama apa yang dilakukan ini? Yang pertama kita mendaftar dulu untuk calon peserta yang akan ikut kenaikan. Setelah itu dari calon peserta tersebut kita masukkan ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Jadi seperti kelompok-kelompok kecil yang nanti akan diuji secara bersamaan. Untuk contohnya di sini kami membuat beberapa kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Kurang lebih masing-masing kelompok itu diisi oleh 5 peserta, 5 siswa. Nah, saat sudah terbentuk kelompok ini, kita bisa mencet
tombol untuk memasukkan nilainya. Kelompok pertama masuk, Ya, bisa dinilai. saat kelompok pertama udah siap menggerakkan, terus dari warganya yang mau menilai, dia mencet bagian tombol ini untuk masuk ke bagian penilaian untuk materi. Nah, ini masih dalam pengembangan, ini masih nilainya bersifat global. Dalam kedepannya ini ada kategori tersendiri, jadi yang dimasukkan apakah itu nilai dari senam dasar, apakah itu nilai dari jurus, dan seterusnya. Jadi spesifik dari materi tersebut. Nah, ini contohnya tadi dari anggota dari kelompok tersebut ada Aditya, Alfian, Indraja, dan lain-lain. Nah, sistem yang dipakai itu jadi gerakan siswa itu dikategorikan ke dalam tiga nilai utama. Jadi apakah dia dapat nilai 0 untuk yang tidak hafal atau tidak gerak sama sekali, 2,5 bagi yang hafal tapi kurang bertenaga, jadi mungkin agak lirik-lirik atau mungkin agak ragu-ragu gitu. Nah, 5 itu untuk nilai maksimal. Jadi kalau dia udah hafal dan gerakannya itu mantep. Nah, itu kami dalam aplikasi ini kami berikan sesuai ketentuan tersebut. Jadi tiap satu nama itu ada apakah dia dapat nilai 0, 2,5 atau 5. Berarti yang penilai itu tinggal pilih nama dan juga pilih nilainya berapa di situ ya? Ya, betul sekali. Untuk nama sudah diberikan dari programnya tadi saat pembagian kelompok. Iya, Jadi bagi yang menilai sudah dipermudah, tinggal mencet salah satu nilainya saja. Ya, ini sebelumnya materi yang diujikan itu dimasukkan di bagian atas. Misalkan kalau senam, apakah dia senam 10, senam 11, dan ketik manual di situ ya. Ya, ini untuk agar kita dapat merekam mana sih materi yang dianggap susah. Gitu. Misalkan nanti selesai nih di materi ini, nanti apa yang dilakukan? Sementara ini terus simpan dan lanjut ya. Terus kita kemudian lanjut ke senam berikutnya, materi berikutnya dan seterusnya. Nah, dari sini berarti nanti pengembangannya setelah dinilai di sini otomatis akan merekap nilai semua nilai dari juri dan sudah langsung ketemu nilai konversi ke ABC-nya. Ya, betul sekali. Oh, mantap sekali. Jadi harapannya dari ini semua kita simpan dan lanjutkan hingga semua materi baik itu senam, jurus, dan lain-lain itu selesai digerakkan. Saat mereka selesai digerakkan, otomatis nilai udah terekam dan langsung terhitung semuanya. Oke. Nah, ini kan tadi dicontohkan dari laptop nih. Iya. Nanti kedepannya bisa penilaian dari Android, kayak kita di pertandingan kayak itu kan mereka sudah pakai tab iPad kayak gitu. Betul. Ya, harapannya pakai itu. Karena ini sekarang kami baru mengembangkan pakai web based. Jadi pakai website, otomatis ketika dibuka pakai HP juga bisa, pakai PC juga bisa, laptop juga bisa. Jadi harapannya lebih fleksibel gitu. Oke, luar biasa. Ketika nanti sudah jadi, ini rencananya mau dipakai di sini atau misalkan saya nih yang dari jauh nih pengen menggunakan metode penilaian seperti ini, bisa nggak pakai ini kayak itu? Apakah harus di server ini atau gimana kayak gitu? Iya. Nah, sebenarnya belum kepikiran sampai ke situ. Yang penting ini bisa dijalankan, bisa optimal diuji cobakan dan dipakai di cabang kami dulu. Masalah selanjutnya belum terpikirkan. Tapi kalau dari desain yang dibuat, seharusnya ketika menggunakan metode penilaian yang sama, cabang manapun nggak masalah menggunakan. Bisa ya pakai ya? Seharusnya bisa. Oke. Nah, terima kasih atas uraian yang disampaikan. Semoga kita doakan semoga lekas selesai programnya dan semakin bisa dikembangkan dan bisa membantu penilaian di cabang-cabang persaudaraan Trisakti seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu. Agar apa? Itu tadi ramah lingkungan, paperless, kemudian memudahkan dalam merekapitulasi datanya. Terus harapannya nanti sudah langsung keluar sertifikatnya gitu. Oke. Demikian bincang-bincang kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
bagi kadang setia hati dimanapun Anda berada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Bantu channel ini akan berkembang. Like, komen, share ke seluruh kadang Esa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.